Malam guys, ketemu lagi tentu dengan Jak Volta ini. Kemarin ada yang bertanya memang, ini konten yang belum pernah ada ini sebenarnya nih. Kemudian ini juga saya akan uji, artinya saya akan kasih tahu saja tapi belum saya uji. Jadi seperti ini. Kalau Anda ganti kondensor 2 pintu ini, sudah pernah saya unggah, sering ini. Ternyata di pintu ini berembun ini, bahkan ngees. Ada konten saya itu. Itu sebabnya ini kan berarti pipa yang di pintu ini angetnya ini sudah terputus sehingga ini berembun. Ini 2 pintu ya. Khusus 2 pintu ini, saya bicara 2 pintu. Jadi ada kontennya esnya ini sampai di sini nih. Ini yang belum pernah saya uji dan belum ada ini bisa juga konten ini. Jadi ini saya hanya ngasih tahu langkah karena seperti ini. Kalau ini saya pernah konten yang 2 pintu hanya ada satu cara. Freonnya tetap kadar dingin tapi temperaturnya yang dikurangin. Itu kan hanya ada cara satu. Tapi ini saya karena ada pertanyaan lagi dan saya minggu kemarin ini konten showcase 2 pintu. Kemudian saya dilihat kondensor ini dari pres kompresor kemudian ke kondensor dibuang oleh kipas kemudian keluar langsung filter kemudian evap. Kenapa pintu showcase 2 pintu ini anget? Ini bukan pipa guys. Jadi angetnya ini bukan pipa. Langsung saya lihat di skema ini. Jadi ada yang namanya elemen penghangat guys. Jadi ada yang namanya elemen penghangat seperti Magicom ditempel di sini nih, di dalam. Jadi ini belum ada yang menguji. Dan ini pun saya karena teringat kemarin ada yang bertanya, coba saya dikasih konten kalau ganti kondensor 2 pintu ini pintunya sampai ngeblok es, ini bagaimana solusinya? Jadi saya hanya jawab, kalau pipa ini disobek dimasukin pipa, ini urusannya kan dengan konsumen. Ini kan tipis kemungkinan karena ini bisa miring kemudian sehingga tidak trep pintunya, ini kan ribet. Jadi hanya ada langkah satu ini kalau mengikuti showcase yang 2 pintu besar. Ini memang tidak ada pipa yang ke pintu tapi pintu tetap anget. Yaitu menggunakan elemen. Jadi elemen Magicom itu misalkan ditempel ini bisa ini. Ini bisa, karena apa? Yang penting rapih, oke? Kabel ini yang penting rapih, misalkan larinya ke atas, ini harus rapih atau ke bawah sekalian, kanan kiri misalkan, elemen 2 elemen berarti 4 elemen ini digabung, kemudian keluar di belakang, dibalingin dengan kompresor hidup, ini bisa. Jadi alternatif ini pun saya baru teringat ini dan ini belum pernah saya uji. Kalau kulkas 2 pintu ini ganti kondensor sudah pasti ini. Ini sudah pasti ini. Saya berapa unggah konten ini ngeblok semua. Jadi langkah ini saya hanya satu. Waktu belum kepikiran seperti ini melihat showcase yang 2 pintu tadi. Hanya ada langkah satu. Termostat ini dikecilin sehingga dingin ini sering mutus, kira-kira seperti itu. Kalau 2 pintu ganti kondensor ternyata ini pintu ngeblok es. Kalau tidak dikasih elemen penghangat hanya ada cara putaran suhu ini termostat ini dikecilin.
Jadi termostat ini dikecilin supaya sering berhenti, kemudian tidak numpuk bekuan es di pintu. Akan saya uji pasti ini masalah ini, karena ini juga belum pernah ada yang mengunggah. Saya pun kepikiran karena si showcase yang dua pintu. Kenapa kondensornya di atas semua sedangkan pintu ini anget? Saya lihat data ternyata ada yang namanya elemen penghangat di pintu. Fungsinya untuk ngilangin bekuan es. Tentu saja ini hidupnya bareng dengan kompresor dan fan. Oke. Kalau pipa ditanam di sini ini tidak mungkin karena ini bocornya di pipa yang di pintu atau di mana ini kan tidak ketahuan. Jadi hanya langkah ini memang kalau nggak elemen panas ini menggunakan temperatur yang dikecilin, jangan terlalu tinggi. Jadi sering mati ini. Ini harus menerima karena ini kan mau ditanam lagi pipa di bodi ini kan tidak mungkin. Jadi ini harus menerima baik yang punya ataupun yang kerja ini. Jadi seperti itu. Jadi hanya langkah termostat dikecilin sering mati dan saya tentu akan uji ini sesuai dengan showcase yang sudah saya pernah garap 1 minggu kemarin ini. Saya pegang anget tapi tidak ada pipa, kondensor ini di atas semua. Sebabnya apa? Ternyata ini menggunakan elemen penghangat, bukan pipa guys. Ini memang jarang ini yang tahu karena saya pun kaget. Kenapa saya pegang pintu anget kemudian pipanya hanya di atas. Pres masuk keluar filter. Oh, berarti ini ada jalur penghangat khusus ini. Oke guys, jadi ini saat hari ini tidak mengunggah konten yang bepergian karena saya pun ini habis tetangga beda rumah sehingga saya kan tidak bepergian. Kira-kira seperti itu. Sore tadi ngecek kulkas mati kompresor. Ngapain saya konten ini? Saya sampai males ini. Kompresor mati colokin anjlok. Kira-kira seperti itu. Jadi saya konten ini adalah jawaban pertanyaan dari mas-mas yang kemarin ini masalah konten ini suruh dibuatin. Kalau ada waktu pasti saya akan uji dengan elemen Magicom. Saya akan coba supaya rapih. Baik ditempel di samping. Ini pelat ini anget. Ataupun tepat di titik ini. Intinya ini harus angetnya bodi ini harus bisa diimbangkan. Kalau misalkan di sini ini terlalu anget, ini pasti harus nempelnya di samping. Kira-kira seperti itu. Ini memang tidak penting-penting amat, tapi ini pasti pada baru tahu. Saya juga baru kepikiran setelah ada yang komen bahwa ganti elemen penghangat di pintu ini 2 pintu ini memang tidak ada jalan lain. Tapi setelah saya teliti kemudian ternyata ini belum lama saya ngerjain showcase yang anget tapi tidak ada pipanya. Berarti ini sudah ketemu ini untuk Anda ini. Cara ini sudah ketemu untuk Anda kalau ngerjakan kulkas 2 pintu ganti kondensor beku di pintu. Ada 2 cara memang. Satu ini temperatur termostat dikecilin supaya tidak sering hidupnya kelamaan. Oke. Kedua, mau tidak mau ini elemen penghangat ini. Tapi titiknya ini belum saya uji apa mau pas pemanasnya di barisan ini atau di samping karena hangatnya ini seberapa ini harus diimbangin dengan kulkas-kulkas yang lagi hidup. Oke guys, jadi ini luar biasa untuk Anda. Ini yang bertanya saya sudah jawab bahwa saya akan uji
Ntar kalau ada dan ada waktu. Karena kalau kasus-kasus seperti ini tidak mungkin ditanam pipa lagi. Urusannya dengan konsumen. Atau kerjaan ini harus rapi, benar-benar rapi guys. Malam guys.